Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil jabbar, al-azizul ghaffar, al-muntaqimul qahhar, mukawwirul laili 'alan nahar, tafsiratan li ulil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhtar, khairil bashar, khairi man bashar wa nadhar, man biyadihi syarifati sabahal hajar, wa takallamat sajar wa sadat minhu biyadihi syarifatil qamar. Sayyidina syamsi tuha, badri tuja, nuril huda, misbahul ulam, sayyidil kaunain wa syafi'i thaqalain, nabiyil haramain, mahbubun inda rabbil masyriqaini wal maghribain, Abil Qasim Jadal Hasani wal Husain, Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Dhukhrina wa Qurrata Ayunina wa Munkidna wa Ghaibina wa Hadina wa Muhtadina wa Nura Qulubina wa Umdatina wa Habibi Qulubina wa Uswatina wa Maulana Muhammadin Asdahum nasaban wa sababa wa afdaluhum ajaman wa arba wa ala alihi wa ashabihi min ahli mujaba wa man tabi'ahu bi ihsan wa man ittaba bi huda wa man sara ala darbih min yaumina hadza ila yaumina amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah majlis taklim hayyun fi qulubina sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua, para guru, para asatidzah, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, para hujaj yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa taklim serta mahabbah saya kepada antum semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah, masih diberikan berbagai macam kenikmatannya, nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang umur, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat waktu luang, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita masih senantiasa dapat berkumpul, melangkahkan kedua kaki kita serta melenggangkan kedua tangan kita untuk sama-sama berkumpul di taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia, yaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini menjadikan asbab terbesar kita semua dikumpulkan bersama kedua orang tua kita, bersama guru-guru kita, bersama keluarga yang kita cintai, bersama para ulamaul amilin, bersama para syuhada wa shalihin, bersama para anbiya wal mursalin, khususnya bersama baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, Habibur Rabbul Alamin, di taman surganya Allah Subhanahu wa taala kelak yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melanjutkan ta'lim kita seperti biasa daripada kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah yang dikarang oleh Sahibur Ratib Qutbil Irsyad wa Gawthil Ibadi wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita sampai pelajaran kita kepada halaman 287. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhun al-mu'alif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa bihim wa bibarakati ulumihim wa bina wa bikum fidaraini amin radiyallahu anna wa ankum ila an qala wa qad ra'ayna an nadhkura hahuna syai'an mimma warada fi tahrimil khamr wa dhammiha wa hadha al-mawdi min al-kitabi min ansabil mawadi li dhikri dhalika li'annahu fi tatimmatil kalam alal wara' anil muharramat minal ma'kulat wal mashrubat wa ghairuha wal khamru minal ashribah allati haramahallah wa hadaraha wa naha anha fi kitabihil mubin wa ala lisanihi rasulil amin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rinsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuwaqi bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yusuddakum an dzikrillah wa anis salat hal antum muntahun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Fanahika bihadza hurmah li syai'in idza ta'atahu al-insan faraqahu al-iman. Wa qala alaihi salatu wassalam la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiha wa mubta'aha wa bai'aha wa asiraha wa mu'tasaraha wa hamilaha wal mahmulatu ilaih. Zada fi riwayatin wa akilu thamanha. Wa qala alaihi salatu wassalam wallahu a'lamu bissawab. Ma'asyiral hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitabnya ingin menyampaikan kepada kita tentang bagaimana khamar atau alkohol yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, sungguh telah kami melihat dan kami akan menyebutkan sesuatu yang mana diterangkan di dalamnya tentang haramnya khamar atau alkohol dan juga kerusakan yang ada pada alkohol atau khamar. Wa hadzal maudhi, dan ini tempat daripada kitab ini adalah tempat yang paling pas dan tepat untuk menyebutkan tentang masalah khamar. Kenapa? Karena disebutkannya pada akhir daripada perkataan yang di dalamnya menjelaskan tentang waro. Kan kita kemarin pelajaran yang lalu tuh kita menjelaskan tentang masalah waro. Dan di akhir daripada penjelasan waro, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menambahkan tentang tahrimul khamar, yaitu haramnya alkohol atau khamar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bab yang tepat diletakkan di akhir daripada penjelasan waro, agar kita sebagai umat manusia menjaga diri kita agar tidak terjerumus kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminum khamar atau alkohol. Wal khamru minal asyribati allati haramaha Allah wa hadaraha. Dan ketahuilah oleh kalian, kata Al-Habib Abdul Haddad, bahwasanya khamar atau alkohol ini adalah jenis minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan peringatan keras kepada umat manusia untuk menjauhkan diri mereka dari yang namanya khamr atau alkohol. Bahkan dari namanya saja ini sudah memberikan suatu pelajaran buat kita. Sumyal khamra li'annahu yukhammirul ukul. Dinamakan khamar karena khamar ini dapat menyebabkan akal menjadi rusak. Orang yang kebanyakan alkohol, orang yang kebanyakan minum khamar, orang yang kebanyakan mabuk, maka akalnya akan rusak dan akan hilang. Yang ada tuh otaknya blow on, ya, alias pelanga-pelongo. Ya, kenapa? Karena akalnya udah rusak. Kebanyakan minum alkohol, khamar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang secara tegas di dalam Al-Quran, bahkan disampaikan juga melalui lisan daripada Rasulnya baginda Nabi Muhammad SAW. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya yang namanya alkohol, wal maisir, dan juga yang namanya main judi, wal ansab, dan juga mengundi nasib, wal azlam, ya, dan sejenisnya, rijsun min amali syaitan, itu adalah termasuk daripada perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhkan dari diri kalian la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang bahagia. Jauhkan tuh perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innama yuridu syaitan an yuwagi bainakumul adawal wal baghdha. Sesungguhnya syaitan itu kepengen memasukkan di antara kalian itu dengan sebab minum khamar atau alkohol al-adawah, permusuhan.
wal baghdha, dan adanya dendam di antara kalian, fil khamri, di dalam alkohol, wal maisir, dan juga di dalam perjudian. Ini perkara udah jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada orang pemerintahan kita yang mau bikin apa? Satu toko khusus buat jual khamar. Emang dasar madirodok tuh orang. Ya, kagak ngerti banget hukum Allah Subhanahu wa taala udah jelas dalam Al-Qur'an. Dinamakan khamar karena dapat merusak akal manusia. Kemarin belum lama ada putusan daripada Menteri Perdagangan ya untuk melarang jual beli alkohol yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini didukung oleh sebagian besar daripada ulama-ulama dan umat Islam. Akan tetapi ada sebagian juga orang-orang Islam sendiri yang memang doyan mabok. Mereka tidak setuju dengan keputusan yang dikeluarkan, padahal ini adalah hal yang sangat menakjubkan dan keuntungannya sangat luar biasa, dapat menjaga akal dan pikiran anak-anak manusia sehingga mereka tidak rusak akal dan pikirannya. Karena alkohol ini merusak pikiran, alkohol ini merusak akal, alkohol ini menyebabkan otak manusia ya tidak bisa berpikir secara baik karena sudah dirusak dengan alkohol yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas dalam Al-Quran bahwasanya syaitan itu kepengen memasukkan di antara para peminum alkohol tadi dan para pemain judi, di antara mereka dimasukkan yang namanya adawah, permusuhan, wal baghdha, dan adanya dendam, baik di dalam alkohol, khamar ataupun maisir, yaitu perjudian. Ini kalau kita lihat di zaman sekarang, macam-macam jenis alkohol yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di zaman kita sekarang. Ada yang bentuknya padat, ada yang bentuknya cair. Yang bentuknya padat haram, yang bentuknya cair juga haram. Kata Nabi Muhammad SAW, ma askara kasiruhu faqaliluhu haram. Apa saja yang diminum banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya haram. Itu alkohol kalau diminum banyak memabukkan, kalau cuma setetes nggak mabuk tetap hukumnya haram. Ya, maka jangan pernah sekali-kali untuk mencoba minum alkohol yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijelaskan bahwasanya yang padat ya jenisnya itu macam-macam, dari mulai ganja, sabu-sabu, utau, heroin, neksotan, pil koplo, pil nipam, ekstasi, AO, ya apalagi macam-macam itu, sampai yang terakhir yang terbaru banget metilon. Ya, ini adalah segala macam bentuk pil yang bentuknya padat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dapat memabukkan dan merusak akal manusia. Tidak sedikit di zaman sekarang orang-orang yang memakai obat-obatan terlarang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akal mereka rusak sehingga mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya mereka berani membunuh orang tua, mengambil hak orang lain, mencuri, merampok, berzina, memperkosa. Ini sudah jelas dalam Al-Quran dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh amat bodoh sekali apabila ada orang yang dia menghalalkan sesuatu yang sudah jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang bentuknya cair. Ini kalau kita lihat di zaman sekarang udah dijualin bebas. Ya, di tempat-tempat market-market yang kalau kita lihat ini udah bertebaran di mana-mana. Dari mulai 0,1%, 0,2, 0,5 sampai sekian persen dijualkan bebas. Ya, dari mulai yang namanya wine, whiskey, rose wine, black label, blue label, red label, jack label, Hennessy XO, Discovery, vodka, martini, sampanye, bulonya, ya topi miring, topi mencele, ciu, yang paling murah 15.000 sekresek, mabuk kagak tambahin delenin Aibon. Ini kalau kita lihat campurin autan sedikit sama baygon diremes. Kalau kita lihat zaman sekarang banyak ya yang model begitu, anak-anak muda ya pada doyan banget, makanya pada tablo otaknya ya nggak nyambung diajak ngobrol, tablo ya lama promo, kebanyakan alkohol yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah jelas tuh diharamin Allah, jangan pakai kita deketin, apalagi kita minum.
Nih perlu kita perhatikan, karena ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan perintah untuk larangan khamr. Allah nggak langsung nggak langsung Allah haramkan, nggak. Dulu di zaman dulu tuh ada beberapa ayat yang Allah turunkan, sebelumnya itu pelajaran. Kalau bahasa orang kerennya sekarang edukasi, ya, edukasi. Pertama Allah terangkan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil khamr, dan ditanyakan kepada kamu tentang apa itu khamr. Lalu dijawab, kul fiha ismun kabir wa manafi'un linnas. Katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada mereka, kalau kamu ditanya tentang khamr, bahwasanya di dalam khamr itu ada dosa yang amat besar. Ismun kabir wa manafi'un linnas, ada juga manfaat buat orang. Tuh kata Allah, sampaikan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, kalau mereka bertanya apa itu khamr, bagaimana itu khamr, katakan kepada mereka ismun kabir, di dalamnya terdapat dosa yang besar, wa manafi'un linnas, dan juga ada manfaat buat sebagian manusia. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ismuhuma akbaru min nafihima, bahwasanya dosanya lebih besar, lebih banyak mudaratnya ketimbang daripada manfaatnya. Gak langsung diharamin sekaligus ya, tapi diajarin dulu, kasih pelajaran dulu sama umat Islam, ya, dikasih pelajaran. Jadi biar orang tahu, oh ternyata khamr ini apa? Dosanya besar, tapi ada manfaatnya buat sebagian orang. Tapi dosanya, mudaratnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Jadi kasih pelajaran dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, edukasi di situ. Kemudian Allah turunkan lagi ayat yang selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqrabu sholat. Pada saat turun ayat pertama, banyak di antara mereka, ya, umat Islam yang baru memeluk agama Islam di zaman Nabi, mereka apa? Mereka tetap ibadah, mereka tetap sholat, tapi mereka mabuk. Allah turunkan ayat selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan sekali-kali kalian mendekati sholat, apalagi sholat apabila kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu mengetahui ucapan kamu, apa yang kamu ucapkan. Orang mabuk ada yang tahu ngomong apa dia? Nggak ada yang tahu. Nggak, dia ngomong asal-asalan, apa aja keluar dari mulutnya. Ya, dia nggak sadar apa yang diomongin. Namanya juga orang mabuk. Ya. Kata Allah, jangan kamu sholat sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Turun pelajaran yang kedua, maknanya kalau dalam keadaan mabuk kagak boleh sholat. Ya. Itu pelajaran tuh, dua ayat kalau turunkan buat kita, enggak langsung diharamin. Terakhir, pada saat banyak kerusakan, banyak kehancuran disebabkan karena khamr yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah turunkan ini ayat. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Allah kasih peringatan tegas terakhir, larangan bahwasanya khamr, alkohol, judi, mengundi nasib dan sejenisnya itu adalah perbuatan daripada syaitan, maka jauhilah agar kita jadi orang yang beruntung, menjadi orang yang bahagia. Jelas Allah larang di kalimat ayat tersebut. Berarti bandingannya berapa? Edukasi di dalam ayat yang Allah turunkan berapa? 2. Larangannya 1. Apakah kurang? Ya, sudah dikasih peringatan dulu 2 kali, terakhirnya baru larangan. Maknanya apa? Maknanya kita jangan mengatakan bahwasanya Islam ini agama yang tidak memiliki toleransi. Di dalam Islam Allah sudah terangkan, ayat-ayat tersebut menjadi pelajaran buat kita, bahwasanya alkohol ini begitu banyak mudaratnya, begitu banyak kerusakannya, kehancurannya ketimbang daripada manfaatnya. Dan saya setuju dengan pendapat, ya, keputusan daripada Menteri Perdagangan yang mana dia mengeluarkan putusan bahwasanya dilarang untuk menjual alkohol, ya, di tempat-tempat market-market dan penjualan lainnya. Nggak boleh, haram hukumnya. Mau berapapun kadarnya, ya. Kenapa? Karena dapat merusak akal pikiran kita. Kesian anak-anak muda zaman sekarang masih pada SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP udah belajar nokip. Tahu nokip? Mabok, tahu mabok, nyekek, tahu nyekek, ngeplay, tahu ngeplay, ngedrink. Iya, tahu ngedrink, ngeboat. Ya. Ini banyak anak-anak sekarang, ya,
yang masih pada kecil udah belajar begituan yang diharami sama Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana? Mau dibawa kemana nih? Masa depan bangsa, anak-anak muda yang jadi generasi penerus. Ya. Hati-hati, ini perkara diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikin jadi pada berantem, bikin jadi pada musuhan. Tuh lihat. Ya, gara-gara alkohol, bacok-bacokan, bunuh-bunuhan, gara-gara mabok. Bahkan terkadang istri diceraiin sama suami lantaran dia nggak sadar dalam keadaan mabuk, maka jatuh talak. Hati-hati, ya, udah sadar baru nyesel. Kenapa lu kok pada pulang ke rumah orang tua lu? Kan abang ceraiin saya semalam abang lagi mabuk. Emang iya? Tuh, hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Kenapa kok orang yang dalam keadaan mabuk menceraikan istrinya tapi kok jatuh talak? Sedangkan dijelaskan dalam kitab fikih bahwasanya apabila seseorang mentalak istrinya dalam keadaan tidak sadar maka talaknya tidak sah. Dijelaskan oleh ulama fikih jumhur Syafi'i sepakat bahwasanya uqubatun lahu, menjadi hukuman dan azab bagi orang yang mabuk, maka talaknya jatuh talak. Ya. Karena dia mengerjakan pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada membuat manusia bermusuhan dan berkelahi, alkohol juga dapat menyebabkan seseorang itu terhalang daripada berzikir menyebut nama Allah. Lihat dalam ayat selanjutnya, wa yasuddakum an zikrillah wa anis shalah. Bahwasanya orang yang mabuk, yang minum alkohol, yang main judi, perkara itu dapat menghalangi seseorang tadi untuk apa? Untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lisannya berat buat diajakin zikir. Padahal udah kumpul di majlis zikir, dengar orang zikir dia melanglang aja. Bibirnya mau diucapin kayaknya berat banget. Kenapa? Lantaran sebab doyan mabuk, doyan main judi, maka berat dia buat berzikir menyebut nama Allah. Dan juga mencegah dirinya untuk mengerjakan sholat lantaran dia mengerjakan pekerjaan yang diharamkan Allah, yaitu minum alkohol dan juga main judi. Bahkan di sini juga terangkan fahal antum muntahun, ya, bahwasanya apa? Ini pelajaran buat kita, harusnya kita cegah diri kita dari perkara-perkara yang seperti itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dikisahkan oleh Al-Imam Abu Layth dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwasanya satu ketika beliau menyampaikan di dalam khutbahnya bahwasanya Rasul bersabda al-khamru ummul khaba'is, bahwasanya alkohol itu adalah biang daripada segala macam bentuk kemaksiatan dan perbuatan dosa. Jadi biangnya tuh adalah alkohol, khamr. Dikisahkan pernah di zaman dahulu ada seorang abid ahli ibadah yang mana dia rajin banget ke masjid, rajin sholat malam, rajin baca Al-Quran, rajin ya dia berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi satu ketika diuji oleh yang namanya perempuan. Satu ketika dia sedang berjalan pulang dari masjid, tiba-tiba ketika lewat di salah satu depan rumah orang, ada perempuan yang ngajakin masuk ke rumah secara paksa. Luar biasa. Dibawa masuk ke dalam rumah, pintunya dikunci, lalu disuruh pilih, mau minum alkohol di kiri saya atau bunuh bayi nih yang di kanan saya. Suruh pilih antara dua. Suruh minum alkohol yang di kiri atau yang di kanan bunuh bayi, ya. Lalu kemudian si orang ahli ibadah ini bingung mau milih yang mana. Saya nggak akan pilih dah. Nggak bisa, kalau kamu nggak pilih saya akan teriak keluar dan mengatakan kamu telah memperkosa saya. Wow, depan belakang mentok. Repot urusan metro, nggak bisa ngatret, ya, gangnya sempit. Akhirnya apa? Akhirnya kata si ini orang abid ahli ibadah, kalau begitu saya pilih minum alkohol aja dah, ya, karena apa? Membunuh dosa besar, minum alkohol aja dah. Akhirnya dia minum alkohol. Nggak berapa lama dia minum alkohol, rusak akal pikirannya, lalu terbayang kepada perempuan ini timbul syahwat yang besar. Akhirnya nih perempuan diajakin zina.
Ketika sudah berzina, selesai berzina, lalu kemudian khawatir karena perbuatannya diketahui oleh orang lain dan merusak nama baiknya, akhirnya itu bayi dibunuh dan yang perempuan tadi dizinain juga dibunuh. Gara-gara alkohol, mabuk juga, zina juga, ngebunuh 2 orang sekaligus. Nauzubillah min dzalik. Makanya Nabi katakan al-khamru umul khaba'is. Alkohol itu adalah biang daripada segala macam perbuatan dosa. Maka jangan pernah nyobain walaupun cuma setetes, jangan. Haram hukumnya. Ya, hukumnya haram. Yang bikinnya dilaknat sama Allah. Yang ngadukinnya juga tuh, yang ngadukin kokinya tuh yang bikin dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang minumnya dilaknat sama Allah. Yang bikin botolnya dilaknat sama Allah. Yang nyegelinnya dilaknat sama Allah. Yang belinya dilaknat sama Allah. Yang jualinnya dilaknat juga sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan mau kita kerja di tempat toko-toko yang jual alkohol, karena pada saat kita jualin kita juga termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi orang yang nganterin. Ya, yang nganterin, ya, alias ngunjukin. Ya, di mana beli alkohol? Noh, di pengkolan, paling pojok sebelah kiri. Pokoknya rada gelap tempatnya. Ya, beli di situ. Ngunjukin doang, sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi kurir, tukang delivery, ya, sama dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang kasih izin dagangnya juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang nuangin dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kata Nabi, wasaqiha, orang yang nuangin. Misalnya ada perempuan kerja di tempat-tempat yang mungkin konotasinya tempat yang berbau-bau maksiat. Ketika ada orang minum alkohol, rupa-rupanya dia jadi apa namanya? Waitress, apa? Waitress, apa? Ya gitu dah pokoknya, ya. Bahasa kitanya pramusaji. Ya, pramusaji. Dia tuangin tuh alkohol yang diharami nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dituangin di gelas. Dia nggak minum, nuangin doang. Maka dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, duduk bareng sama dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, Rasul bersabda, kata Nabi Muhammad SAW, nanti orang yang di dunianya doyan minum alkohol dan sebelum matinya belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya berwarna hitam, badannya berwarna hijau, matanya berwarna biru, lidahnya menjulur sampai ke dada, dan air liurnya menetes terus banyak dan sangat busuk baunya seperti nanah. Dan semua orang yang melihat semuanya menjijikkan melihat hal tersebut. Orang yang melihatnya tidak mau memandang karena begitu jijiknya air liur keluar yang mana baunya busuk luar biasa, dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamah. Orang-orang yang tukang mabok, orang-orang yang minum khamar, nanti Allah Subhanahu wa taala beri minum di telaga di dalam neraka yang mana airnya itu dibuat daripada ya darah dan nanah yang keluar daripada farji pelacur di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Minumannya begituan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Makanya dari sekarang jauhin yang begituan. Kalau dulu masa lalu kita pernah nyobain setetes 2 tetes, taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasul bersabda, siapa orang yang minum khamar, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 minggu. Tuh, di dalam hadis yang lain Rasul sabdakan. Hati-hati, pokoknya kerusakan yang namanya alkohol jauhkan dari diri kita. Ya, kalau ada teman-teman kita yang minum alkohol, maka apa? Maka beri pelajaran kepada mereka, kasih pemahaman kepada mereka agar mereka paham tentang hukum yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah khamar. Bahkan di dalam kitab fikih diterangkan bahwasanya orang yang minum alkohol dia harus kena dijaldah, dihukum atau dihad. Berapa hukumannya? 80 pecutan. Kalau tidak dipecut di dunia, maka nanti akan mendapatkan azab nanti di yaumul kiamah, ya, di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jauhkan yang namanya khamar dari diri kita. Jangan kita mau tahu, jangan apalagi nyobain.
Mudah-mudahan Allah jaga kita daripada yang namanya khamar. Amin ya rabbal alamin. Agar kita terjauhkan, terbebaskan, jangan sampai tuh yang namanya coba-cobain yang namanya khamar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah manfaat di dunia wal akhirah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la asrafna wa alaina tauba tahsinu kulla hawba wastur lana awrati wa aminir rawati wa qdir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli di mahabba awlirati awsuba wal muslimina ajma amin ya rabbi isma fadla wa juda lana la bi hisabi minna bil mustafa rasulina wa bi kulli sulin sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi ila tasisubi walhamdulillahi bil badri wa tanai subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.